Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai aturan pencacahan. Jadi, statistika untuk penyajian data, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, bab yang statistika tersebut kita cukupkan dulu sampai yang kemarin. Maka sekarang kita akan membahas bab yang baru, yaitunya aturan pencacahan. Di mana aturan pencacahan ini dimulai dengan aturan perkalian dan penjumlahan. Baik, sebagai pengenalan pada bab ini adalah Ananda semua bisa menganalisis aturan pencacahan, baik itu aturan penjumlahan, aturan perkalian, yaitu permutasi dan kombinasi melalui masalah-masalah yang kontekstual nantinya. Nah, kita masuk yang pertama terlebih dahulu adalah aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Jadi, banyaknya kejadian suatu peristiwa atau percobaan itu, misalnya Ustadz contohkan di sini adalah koin, uang koin, yaitu yang terdiri dari gambar dan angka. Maka, banyaknya kejadian dari pelemparan uang logam tersebut, uang koin tersebut, banyaknya kejadiannya adalah 2. Karena apa? Karena terdiri dari angka dan gambar. Nah, seperti itu. Ya. Lalu lain hal atau lain masalahnya dengan enam mata dadu. Ya. Kalau ada 6 mata dadu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka banyaknya kejadian dari suatu peristiwa itu ada 6. Jadi NS sama dengan 6. Kalau uang koin tadi NS sama dengan 2. Apa yang 2? Gambar dan angka. Kalau mata dadu apa? NS sama dengan 6, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu untuk dadu ilustrasinya. Ya. Aturan perkalian. Bagaimana aturan perkalian tersebut? Ilustrasi pertama sebuah dadu ya yang bersisi 6 itu dan ada keping uang logam tadi. Kita undi secara bersamaan antara dadu dan uang logam tersebut. Maka di sini berapa banyak kemungkinannya? Contoh himpunan yang tadi itu uang logam ada 6. Ada mata dadu tadi ada 6 dan uang logam tadi ada 2. Maka banyaknya kemungkinan antara mata dadu dengan uang logam tersebut adalah 6 dikali 2, yaitu 12 pasang. Ya, contoh, dari mana 12 pasang tersebut? Kita lihat tabel berikut ini. Uang itu ada gambar, ada angka. Mata dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu kita pasangkan satu-satu. 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar, dan 6 gambar. Ini ada 6. Kemudian 1 angka, 2 angka, 3 angka, sampai 6 angka. Maka seluruhnya kita dapatkan ada 12. Nah, seperti itu. Contoh dari himpunan matematikanya ada 1357 dan himpunan B-nya ada X, Y, Z. Maka kita hitung anggota A banyaknya berapa? Ada 4. Dan untuk anggota B banyaknya 3. Maka untuk menghitung jumlah pasangan berurutannya, yaitu kita tinggal mengalikan 4 dikali 3, yaitu 12. Nah, itu yang dimaksud dengan aturan perkalian. Kemudian aturan penjumlahan. Di mana aturan penjumlahan ini untuk kejadian, yaitu kejadian saling lepas. Ya, kejadian saling lepas. Contohnya seperti ini. Untuk mengikuti kompetensi matematika, sebuah sekolah diwajibkan mengirimkan satu siswa perwakilan. Jika dalam tahap akhir seleksi terpilih 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan, ya, tahap akhirnya terpilih dari 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan. Tentukan banyak cara sekolah tersebut memilih wakilnya untuk mengikuti kompetensi matematika. Jadi, di sini antara laki-laki dan perempuan itu saling lepas, tidak terkait antara satu sama lain. Pokoknya laki-lakinya 3 dan perempuannya 2. Maka, untuk menghitung banyaknya cara memilih wakilnya oleh sekolah tersebut, kita tambahkan 3 ditambah 2, yaitu dengan 5 cara. Oke. Contoh kedua seperti ini. Dari kota A ke kota P ada 4 jalan, ya. Ada 4 jalan. Nih, kita ilustrasikan seperti ini: A, P, dan B.
Kemudian dari kota P ke kota B ada 2 jalan. Maka tentukan banyak jalan yang bisa ditempuh jika seseorang akan pergi dari kota A ke kota B. Jadi dari kota A ke kota B ini. Oke, tapi di tengah-tengahnya ada kota P. Bagaimana caranya? Maka kita ilustrasikan saja dengan gambar ini ya. Ini dari A ke P ke B 1. A ke P ke B 2. Ya. A ke P ke B 3. A ke P ke B 4. Nah, begitu seterusnya. Maka ini bisa kita pakai aturan perkalian. 4 ini ada 4 dan ini ada 2 jalan. Maka 4 kali 2 banyaknya jalan seluruhnya ada 8 cara. Nah, seperti itu. Baik, untuk berikutnya di sini pengurus kelas yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan akan dipilih dari 8 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Tentukan banyak cara kemungkinan untuk membentuk pengurus kelas tersebut. Nah, yang laki-lakinya ada 8 dan yang perempuannya ada 10. Maka kita mudah saja tinggal mengalihkan 8 dikali dengan 10, yaitu 80 cara. Oke, berikutnya ada 3 calon ketua kelas dan 5 calon untuk sekretaris kelas. Berapa banyak calon ketua dan sekretaris yang mungkin terpilih? Jadi ini bukan saling lepas, tapi saling terikat satu sama lain. Jadi kita memakai aturan perkalian. Jadi 3 dikali 5, yaitu 15. Ya, cukup mudah ya kalau untuk aturan perkalian ini. Seorang mempunyai 4 kaos dan 3 celana. Jadi berapa banyak memakai kaosnya? Nah, misalnya kaosnya ada merah, kuning, biru, hijau, nah gitu ya. Nah, dan celananya ada warna yang lain. Nah, berapa banyak cara memasangkannya? 4 kali 3, yaitu 12 cara. Nah, ini yang menarik. Ini menyusun angka. Ada 4 angka yang disusun dan tanpa pengulangan. Jadi di sini tanpa pengulangan, tidak boleh lagi berulang. Angkanya 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 5 dan 6. Jadi ada 4 angka. Kita buat dulu tabel sebanyak 4 buah. Karena kita akan membuat 4 angka atau ini adalah ribuan ya. Kemungkinan yang akan muncul di sini yang pertama adalah banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, nah, 5 dan 6 ya. Banyaknya angka ribuan ya. Tentunya 0 tidak mungkin ditempatkan di tempat pertama. Maka 0 itu tidak mungkin ditempatkan di tempat yang pertama. Ini 1, 2, 3, 4. Maka dari 0 sampai 6 ini yang boleh dipilih adalah 1 sampai 6. Jadi ada 6 buah calon angka untuk menempati tempat pertama. Nah, begitu. Oke. Kemudian kalau sudah terpakai angka kita dari 0 tadi ya, 0, 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5 dan 6. Kalau 6 buah sudah terpakai dan kalau 1 buah sudah terpakai di antara yang ini, maka tinggal lagi angka kita ada 6. Karena angka kita semuanya berjumlah 7 ya. Ada 7 buah. Nah, karena yang pertama ini tidak mungkin 0, maka 6 pilihannya di sini. Sehingga kalau di sini sudah terpakai 1, maka tinggal lagi 6. Kalau ini sudah terpakai 2 dari yang 7 ini, maka tinggal lagi 5. Oke. Kemudian ini sudah terpakai 3 dari yang 7 ini, tinggal lagi 4. Maka total seluruhnya angka yang dapat disusun dari angka-angka 0 sampai 6 ini adalah 6 dikali 6 dikali 5, kemudian dikali dengan 4. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami sehingga didapatkan hasilnya adalah 720 bilangan. Nah, ini 720 bilangan. Hati-hati nanti Anda semua. Hati-hati nanti Anda semua ketika diperintahkan oleh soalnya bilangan genap atau bilangan ganjil, otomatis satuannya atau angka terakhir ini
haruslah memenuhi angka-angka yang genap atau angka yang ganjil yang seperti dia minta. Jadi, yang kita dahulukan untuk mengisinya di sini adalah angka genap atau angka ganjilnya. Contoh, seperti angka Ustadz ini 0 sampai 6, ketika disuruh membuat angka yang ganjil, maka pilihannya di sini adalah dari angka 1, angka 3, dan angka 5. Berarti di kotak terakhir ini ada 3 calon. Ya, ada 3 calon. Ketika di sini sudah terpakai 1, maka di kotak yang pertama ini, ya, di kotak yang pertama ini ada berapa calon lagi itu? Kalau sudah terpakai dari sini, untuk yang di sini 1, maka ada 5 lagi calonnya ya. 5. Kemudian kalau sini sudah terpakai 2, maka di sini tinggal lagi 5 karena angka kita 7 semuanya. Dan di sini adalah 4. Jadi 5 kali 5 kali 4 kali 3. Ya, seperti itu. 5 kali 4 20, 5 kali 3 15, berarti ada 300. Ada ini dikali ya, ini kali semuanya, ada 300 untuk yang ganjil. Nah, seperti itu. Jadi angka di sini menentukan apakah dia ganjil atau genap. Angka di sini menentukan apakah dia 4.000 ke atas atau 4.000 ke bawah. Itu menentukan nantinya. Kalau dia tidak membatasi itu oleh soalnya, maka kita bebas menentukan, asal yang pertama ini jangan angka 0. Oke. Nah, nih contoh terakhir dari Ustadz. Kemungkinan dari 2 buah mata uang dilempar. Ya. Ada 2 mata uang dilempar, berarti mata uang 1 gambar dan angka atau angka dan gambar, mata uang 2 juga angka dan gambar. Ketika kita jodohkan mereka berdua, maka angka-angka, ada gambar angka, ada angka gambar, ada gambar gambar. Maka ada 4 pasang dari hasil kemungkinan tersebut. Jadi, nah seperti ini. Boleh kita buatkan, ada pelemparan pertama itu untuk uang koin pertama pasti ada angka dan ada gambarnya. Kemudian pelemparan kedua pasti ada angka dan ada gambarnya. Begitupun untuk gambar, ya, pelemparan keduanya ada angka, ada gambar. Maka di sini ada angka-angka, ini dia, angka gambar, ini dia, gambar angka, ini dia, dan gambar-gambar. Jadi total semuanya di sini adalah 4 kemungkinan. Ya. Nah, seperti itu kalau 2 uang logamnya. Mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami aturan perkalian ini. Kita tinggal mengalihkan, hati-hati untuk membuat kotak menyusun angka tadi. Ya, kalau kita menjodohkan, buat tabel seperti ini. Kalau kita menyusun angka dari angka yang diberikan oleh soal, jadi buat kotak seperti ini. Oke. Bisa dipahami, dan bisa juga materi ini dilihat di video YouTube, di Google, atau dicari sendiri. Lebih kreatif lagi Anda semua, karena sumber belajar itu bukan hanya dari Ustadz tapi juga bisa dari yang lain. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jangan lupa kerjakan soal atau kuis yang Ustadz berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.